Shalom, jumpa lagi dengan Channel Legion of Jesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Kali ini kita akan melanjutkan cerita bagaimana Paus Fransiskus bisa terpilih menjadi Paus ke-266 untuk memimpin Gereja Katolik. Sebelum kita bahas, buat Anda yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe agar tidak ketinggalan informasi update dari kami. Saudaraku, Kardinal Jorge Bergoglio terpilih sebagai Paus atau pemimpin tertinggi Gereja Katolik pada Rabu, 13 Maret 2013. Dia kemudian menggunakan nama Fransiskus. Dia menggantikan Paus Benediktus ke-16 yang mengundurkan diri. Pada hari Minggu, 10 Maret 2013, Pater Thomas Rosica sedang berjalan melewati Piazza Navona di pusat kota Roma, Italia, ketika dia bertemu Kardinal Jorge Bergoglio, yang telah dikenalnya selama bertahun-tahun. Bergoglio berjalan sendirian, mengenakan jubah hitam sederhana dan dia berhenti lalu meraih tangan Rosica. "Saya minta Anda berdoa untuk saya," kata kardinal asal Argentina itu kepada Rosica. Rosica, dari Kanada, menjadi juru bicara Vatikan selama masa peralihan pemerintahan kepausan. Rosica bertanya, apakah Kardinal Bergoglio gugup? "Sedikit," jawab Bergoglio. "Dia punya alasan untuk khawatir." 2 hari kemudian, tepatnya pada Selasa malam, dia dan 114 kardinal lainnya memasuki konklav untuk memilih penerus Benediktus ke-16. Kurang lebih 24 jam atau pada Rabu malam, 13 Maret 2013, setelah 5 kali pemungutan suara, Bergoglio muncul di balkon Basilika Santo Petrus sebagai Paus Fransiskus. Itu hasil pemilihan yang mengejutkan. Meskipun Bergoglio menduga ada sesuatu yang sedang terjadi, hanya sedikit orang lain yang menyadarinya, termasuk banyak kardinal di Kapel Sistina yang bersamanya. Kapel Sistina menjadi lokasi konklav. "Saya pikir semuanya terjadi secara luar biasa," kata Kardinal Francis George dari Chicago. Ini adalah momentum tak terduga. George mengatakan, nama Bergoglio belum muncul sebagai salah satu pilihan pada minggu diskusi tertutup di antara para kardinal sebelum konklav, sidang para kardinal untuk memilih paus yang baru. Bergoglio juga tidak lagi diperhatikan oleh sebagian besar jurnalis. Dia berusia 76 tahun, dan banyak kardinal mengatakan mereka tidak akan memilih seseorang yang berusia lebih dari 70 tahun. Bergoglio juga dilaporkan berada di urutan nomor kedua pada konklav tahun 2005 ketika Paus Benediktus terpilih. Karena itu, kemungkinan besar dia tidak akan menjadi kandidat lagi. "Saya tidak menyangka hal ini, proses pemilihan, akan terjadi secepat ini, atau bahkan dalam hal itu berkembang menjadi pilihan yang tersedia bagi kami," kata George. "Saya percaya Roh Kudus membuat jelas jalan mana yang harus kami tempuh. Dan kami menempuh jalan itu dengan sangat cepat. Namun kekuatan lain juga yang berkontribusi terhadap hasil yang tidak terduga itu. Meskipun slot gacor hari ini ada tuntutan kerahasiaan yang seharusnya tetap terjaga selama seluruh proses di dalam konklav, bocoran di media Italia dan wawancara dengan sejumlah kardinal yang punya hak pilih memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana konklav selama 28 jam itu berlangsung. Berdasarkan artikel di Amerika, situs berita Katolik, yang terbit pada Maret 2019 yang kemudian dikutip The Washington Post, pada pemilihan putaran pertama, dari 115 kardinal yang punya hak pilih dan dipilih, 23 nama mendapat suara. Jumlah itu 1/5 dari total jumlah kardinal yang memberikan suara. Salah satu dari 23 nama itu adalah kesalahan ejaan untuk nama Bergoglio. Pada tahap penyaringan calon, 4 orang dengan perolehan suara teratas adalah Kardinal Angelo Scola dari Italia, 30 suara, Kardinal Jorge Bergoglio, kini Paus Fransiskus, dari Argentina, 26 atau 27 suara jika namanya dieja dengan benar, Kardinal Mark Ouellet dari Kanada, 22 suara, dan Kardinal Sean O'Malley, Uskup Agung Boston, AS, 10 suara. Konklav memerlukan 2/3 suara dan biasanya memerlukan beberapa putaran untuk mencapai hasil itu. Fransiskus hanya butuh 5 putaran. Jadi, pada pemungutan suara putaran awal yang menyaring calon, Sakeaut, pada Selasa malam, nama Bergoglio mendapatkan jumlah suara yang mengejutkan, dan tiba-tiba menempatkannya sebagai calon potensial. Kardinal Bergoglio tidak akan menjadi paus pada pemungutan suara kelima jika dia tidak menjadi pesaing kuat untuk menjadi paus sejak awal, kata Kardinal Christoph Schoenborn Austria kepada wartawan. Sampai di situ, situasi masih dianggap cukup terbuka, dengan 2 kubu utama masing-masing mencari pemenang. Ada pihak yang menginginkan seorang paus yang akan mereformasi Kuria Roma, birokrasi kepausan, dan lebih menyukai seseorang dari luar Eropa yang mewakili demografi gereja yang beralih ke belahan bumi selatan.
Lalu ada para pemilih yang ingin mempertahankan Kuria, dan mereka bergabung dengan beberapa orang yang juga berharap untuk mempertahankan kursi kepausan pada Eropa, atau bahkan mengembalikannya ke Italia. Kubu reformasi tidak mempunyai pendukung yang jelas pada awalnya, tetapi punya selusin atau lebih kemungkinan calon. Mereka dilaporkan menginginkan seseorang dari luar Eropa, khususnya orang Amerika Latin, tetapi tidak yakin siapa. Sebaliknya, kubu Roma tampaknya mulai condong kepada Kardinal Odilo Pedro Scherer dari Brasil, yang lahir dari orang tua imigran Jerman dan memiliki pengalaman panjang di Kuria. Hal itu menjadikannya kandidat yang masuk akal dari belahan bumi selatan, namun memiliki ikatan kuat dengan Eropa dan Kuria. Namun, pada hari-hari menjelang konklav, Kardinal Angelo Scola dari Milan semakin tampil sebagai kandidat terdepan karena ia dipandang sebagai orang Italia yang dapat memperbaiki Vatikan, sebuah kombinasi yang menurut beberapa orang dapat menarik suara dari kedua kubu. Selama persaingan itu, Bergoglio tetap bersikap rendah hati, sesuai dengan reputasinya sebagai orang yang rendah hati dan saleh, dan beberapa pemilih mengatakan hal itu menyejukkan. Selain itu, Bergoglio memiliki dedikasi pastoral yang kuat terhadap masyarakat miskin, dan ia lahir di Argentina dari orang tua imigran Italia. Meskipun ia berusia 76 tahun, ia berada dalam kondisi kesehatan yang baik tetapi tidak terlalu muda sehingga kemungkinan besar ia akan menjalani masa kepausan yang lama. Semua elemen tersebut membuat kombinasi yang menarik. Dia bukan bagian dari sistem Italia, tetapi pada saat yang sama, karena budaya dan latar belakangnya, dia kompatibel dengan Italia, kata Kardinal André Vintrois dari Prancis kepada wartawan. Jika ada kemungkinan seseorang dapat melakukan intervensi secara adil dalam situasi ini, mereformasi Kuria, dialah orang yang dapat melakukan itu dengan paling baik. Hasil pemungutan suara di putaran awal menjadi penentu arah. Hasilnya mengejutkan para kardinal dengan rendahnya jumlah suara untuk sekolah dari para kardinal Eropa tetapi sekaligus menunjukkan bahwa Bergoglio sangat berpeluang. Beberapa pihak mengatakan, hal itu menunjukkan bahwa para kardinal sangat didorong oleh keinginan akan keberagaman geografis. Gereja selama bertahun-tahun telah menyusut di Eropa. Yang lain mengatakan, kemunculan Bergoglio dan O'Malley, dengan dukungan suara yang kuat, menunjukkan ketertarikan para pemilih terhadap para klerus yang karyanya berfokus pada kaum miskin, imigran, isu-isu sosial dan gaya hidup sederhana dibandingkan dengan mereka yang dikenal karena berfokus pada teologi. Benediktus XVI seorang teolog terkemuka yang dianggap lebih konservatif. Seperti halnya Scola dan Olet, semuanya sudah bertahun-tahun menjadi orang dalam Vatikan. Penulis biografi kepausan, George Weigel mengatakan, pada tahun 2013, ada begitu banyak kekhawatiran atas kekacauan manajerial di Vatikan. Ada perasaan yang tersebar luas, kami membutuhkan seseorang dari luar lingkungan ini untuk datang dan membereskan semua ini. Itu sulit, hampir mustahil untuk memilih orang Italia dalam kondisi seperti itu. Pada putaran pertama pemungutan suara, Bergoglio tidak hanya mendapat dukungan kuat secara tak terduga, tetapi Scola juga tidak mendapatkan hasil yang baik, begitu pula Scherer atau pesaing utama lainnya, kata Mark Ouellet dari Kanada, yang bekerja di Kuria. Malam itu, di Casa Santa Marta, tempat para kardinal tinggal selama konklav, kubu reformasi mulai bersatu di sekitar Bergoglio. Kardinal Argentina itu terus mendapatkan dukungan kuat selama 2 pemungutan suara pada Rabu pagi. Saat makan siang, dia tampak sangat terbebani dengan apa yang sedang terjadi, kata Kardinal Sean O'Malley dari Boston yang duduk di sebelahnya. Pada pemungutan suara keempat pada hari Rabu, 12 Maret 2013, atau yang kelima sejak konklav dimulai, Bergoglio melewati ambang batas 77 suara dengan memperoleh 90 dari 115 suara. Saat itu tepat sebelum jam 7 malam, kurang lebih 24 jam sejak pemungutan suara dimulai, Gereja Katolik memiliki paus baru. Saya terkejut bahwa konsensus di antara para kardinal tercapai begitu cepat, kata Kardinal Sean Brady dari Irlandia. Rupanya, yang juga terkejut adalah konferensi wali gereja Italia, yang begitu yakin bahwa Scola akan menang sehingga mereka mengirimkan pesan ucapan selamat kepada Scola atas terpilihnya dia segera setelah asap putih muncul di atas Kapel Sistina. Namun tidak ada restorasi Italia. Anda tidak bertanya mengapa mereka mengubah suara mereka. Anda juga tidak tahu siapa yang berubah pilihannya. Namun menjadi cukup jelas ketika kami melakukan pemungutan suara bahwa mungkin hal ini akan terjadi dengan cara yang tidak terduga, tetapi juga lebih cepat, kata George. Ada kejutan. Menurut saya, itu adalah tanda dari Roh Kudus. Demikian yang kami sampaikan mengenai cerita konklav pemilihan paus yang menjadikan Paus Fransiskus menjadi Paus ke-266 Gereja Katolik. Semoga menambah pengetahuan Anda. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.